Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu tidak berkekurangan. Nah sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, agar supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tidak berkekurangan. Kita buka di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah kekasih Tuhan, apa yang terjadi saat ini benar-benar luar biasa. Terjadi kekurangan di segala bidang. Karyawan perusahaan dikurangi, di PHK, jam kerja dikurangi. Dulu yang suka belanja, sekarang dikurangi. Yang hampir setiap hari ke mall, sekarang dikurangi. Dan yang paling parah, kita mengalami kekurangan ekonomi kita. Karena mungkin gaji kita dipotong, atau mungkin kita di PHK, atau mungkin orang ngutang sama kita tidak dibayar, jualan kita nggak laku, toko kita nggak laku, dan sebagainya. Itu yang terjadi saat ini. Nah kekasih Tuhan, dalam situasi dan keadaan seperti ini, sepertinya Tuhan tinggalkan kita. Tapi saya mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Nah kekasih Tuhan, lalu apa janji Tuhan bagi kita di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi? Janji Tuhan bagi kita yaitu kita tidak berkekurangan. Nah kita lihat ayat yang tadi kita baca sangat jelas di sana. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Garis bawahi kalimat tidak berkekurangan. Nah kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas. Janji Tuhan bagi kita di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, yaitu tidak berkekurangan. Nah kekasih Tuhan, orang percaya yang seperti apakah yang tidak berkekurangan? Nah ini pertanyaan bagi kita. Saya mau jawab kita semua bahwa orang percaya yang hidup takut akan Tuhan, alias yang hidup dalam kebenaran. Nah orang-orang seperti itulah yang tidak mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa siapakah orang percaya yang tidak mengalami kekurangan di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi? Yaitu orang percaya yang hidup takut akan Tuhan, alias orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Nah kekasih Tuhan, orang percaya yang hidup takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan dalam keadaan yang saat ini terjadi. Kekasih Tuhan, percayalah, kita tidak akan berkekurangan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Nah kekasih Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, rasa syukur, pemeliharaan Tuhan, dan berkecukupan. Nah ini yang sangat penting, berkecukupan. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Kita tidak akan makan batu kekasih Tuhan, tetapi kita makan nasi. Kita tidak akan makan kayu, tetapi kita makan ikan kekasih Tuhan. Karena Tuhan mampu pelihara kita, orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran. Nah kekasih Tuhan, kita harus menunjukkan kepada dunia ini bahwa Tuhan kita sanggup menghidupi kita dalam segala keadaan. Tuhan kita sanggup memelihara kita dalam segala situasi yang saat ini kita hadapi. Hiduplah takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita, hiduplah takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah kekasih Tuhan, orang percaya yang hidup takut akan Tuhan dalam keadaan apapun tidak akan merubah berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Nah, sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita, orang percaya yang hidup takut akan Tuhan akan diberkati dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan
dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bagi kami di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Pelihara kami Tuhan dalam keadaan yang saat ini terjadi. Kami mau hidup takut akan Tuhan dalam situasi yang saat ini kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.